Siapa yang percaya di sini bahwa kekuatan, damai sejahtera semua datang dari Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu teman-teman. Hari ini sama-sama kita kembali ke hadirat Tuhan karena disitulah ada pengharapan. Amin. Mari hari ini membutuhkan kekuatan dari Tuhan, yang butuh hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, aku rindu hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu hadirat-Mu Tuhan tempat ini. Hadirlah Tuhan Yesus, jamah setiap kami Tuhan. Yesus, pemegang nafasku. Jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Oh Yesus, Kau sangat berharga. Yesus, pemegang nafasku. Jiwaku aman dalam-Mu. Engkau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, pemegang nafasku. Jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Sekali lagi teman-teman semua katakan, Yesus, pemegang nafasku. Jiwa kami aman di dalam-Mu Tuhan. Jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Oh Yesus, Kau sangat berharga. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Kami berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Hanya hadirat-Mu ada urapan baru.
Yesus. Sama-sama kita katakan, Yesus pemegang nafasku. Amin. Jiwaku aman dalam-Mu. Engkau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Oh Yesus, Kau sangat berharga. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus pemegang nafasku. Jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Oh Yesus, Kau sangat berharga. Mari hampiri Tuhan. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakui-Mu di segala jalanku. Hanya hadirat-Mu, ada urapan baru. Kami berlariku ke Kau sumber segalanya Tuhan, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakui-Mu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Oh hadirat-Mu, hanya hadirat-Mu, kami temukan kedamaian. Yesus pengharapan kami, sukacita kami dalam hadirat-Mu. Oh, oh, Yesus. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu kami rindukan, kami rindukan dalam hidup kami. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan Yesus tempat ini. Jamah setiap kami, urapi setiap kami dengan urapan baru Tuhan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus. Mari merindukan hadirat Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita di depan Tuhan Yesus. Nyatakan hatimu di depan Tuhan. Berlariku ke hadirat
segalanya, hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Kami berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya, hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Amin. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ini kesungguhan kami membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami memandang-Mu, memandang wajah-Mu, kami ikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, oh Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, hadirat-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh Tuhan, hadir tempat ini,
Jamah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam hadirat-Mu, syukur Tuhan atas kesetiaan-Mu, atas anugerah-Mu, atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh hadir, kami mau menghampiri tahta-Mu, kami mau menghampiri hadirat-Mu, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir, biarlah Engkau yang mengajar, biarlah Engkau yang mendidik setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh berubah Tuhan. Biarlah Engkau juga ubahkan setiap kami Tuhan. Menjadi semakin hari semakin sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kami. Hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan masa depan kami. Hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan kondisi kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami mau siapkan hati pikiran kami. Kami mau Tuhan yang terbaik kami terima pada sore hari ini Tuhan. Mari Engkau yang beracara Tuhan. Engkau yang pimpin. Engkau yang kuasai setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya melihat banyak wajah-wajah yang sudah ceria. Kenapa? Karena tentu, ya kan, pulangnya cepat, ya. Luar biasa. Bertobatlah saudara-saudara, teman-temanku, ya. Hari ini mungkin lebih lama. Kenapa lebih lama? Yang nyusun khotbah bukan saya, yang nyusun khotbah Jason. Jadi kalau lama, salahkan siapa? Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita punya satu tema yaitu Ambassador of Christ. Mari boleh kita tampil. Ya, Ambassador of Christ. Judul ini saya dapatkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yaitu pada waktu itu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di mana di sini saudara-saudara, kata saksiku, itulah tema kita malam hari ini, jadi Ambassador of Christ. Ambasadornya Tuhan Yesus, saksiku. Kok bisa? Apa hubungannya? Saksi di sini dari kata marturion, dari akar katanya martir. Yaitu kalau kita boleh tahu, martir itu mati buat Tuhan. Betul kan? Tetapi sesungguhnya martir itu bukan hanya mati buat Tuhan, tetapi hidup sampai mati buat Tuhan. Itu martir. Dan itulah ambasador Kristus. Dan percayalah, itulah kita. Amin. Siapa yang mau jadi ambasador Kristus? Boleh angkat tangan? Wah, gak semua. Saya yakin kita pasti mau. Nah, tetapi teman-teman, setiap orang yang jadi orang Kristen, yang bilang dirinya Kristen, pasti mau jadi ambasadornya Kristus. Tetapi mereka gak sadar, seringkali mereka cuma pakai brandnya Kristen, tapi belum jadi ambasadornya Kristus. Apa itu brandnya Kristen? Mereka boleh ngakunya di KTP agama Kristen, betul ya? Mereka boleh pakai atribut-atribut Kristen. Bahkan mereka boleh tato, salib, ya kan, tato apapun. Aku gak nyinggung Bro Arfan ya, Bro Arfan saya tahu ambasador Kristus ya. Nah, ataupun pendeta yang lain, enggak. Tetapi begini saudara-saudara, ada sampai orang-orang pasang di IG-nya, profilnya ya kan, pasti ada ayatnya. Wah, Matius 5, wah ya kan, Filipi 4, ya kan, Amsal 4 dan lain sebagainya. Ditaruh di bio. Ada
ayat firman. Menunjukkan dia itu Kristen. Pakai atribut brandnya Kristen. Tetapi kelakuannya enggak seperti itu. Benar enggak? Kita bisa lihat di profil yang sama, kita bisa pencet Instastory-nya enggak begitu. Ya kan? Hari Minggu boleh di gereja, ya kan? Hari Seninnya tempat lain lagi. Ya kan? Entah mau yang dari flying, yang mau tenggelam, mau yang apa, macam-macam gitu loh. Tetapi ini saudara-saudara, seringkali orang-orang itu hanya pakai brand Kristen, tapi belum jadi ambasadornya Kristen, ambasadornya Kristus. Nah, apa sih ambasador Kristus itu? Sebagaimana kita harus bisa sampai di ambasador Kristus? Contoh, di dalam perkataan kita. Ya, perkataan kita saja. Kita bisa menentukan orang ini ambasador Kristus atau bukan. Seringkali melalui perkataan kita, kita bisa nyakiti orang. Kita bisa fitnah. Kita bisa singgung. Bahkan kita bisa sombong. Betul ya? Melalui perkataan ke orang bisa lihat. Katanya Kristen gitu ya. Tapi omongannya begini. Enggak cuman gitu. Kadang-kadang ada imbuhan-imbuhan. Ya kan? Ya tahu sendirilah imbuhannya apa, mengumpat apa, dan lain sebagainya. Saya nggak bisa nyalahkan. Kenapa? Di mana kita berada, sering kali kita ngikuti perkumpulan itu, betul? Saya kalau di kumpulan gereja, mana ada bilang, nggak ada, begitu ya. Tetapi kalau sudah sama teman-teman dulu sekolah yang omongannya, wah iu, kadang-kadang bisa kepelucut. Ya kan? Atau enggak ya. Ini siapa yang tahu? Rio tahu, Rio ya. Biasa orang Kristen kalau latah bilangnya apa? Darah Yesus, ya kan? Yesus gitu kan. Sorry, Rio tahu saya latahnya apa. Dia kira apa? Islam saya. Benar gak? Benar ya Rio ya? Nah, ini yang berbeda saudara-saudara. Kita dari omongan aja, dari ucapan bahkan dari latah saja bisa tahu ini ambasador Kristus atau bukan. Benar ya? Satu perkataan. Dalam kasih, saudara-saudara. Dalam kasih, dalam cinta. Siapa yang belum pernah punya pacar? Boleh angkat tangan, saya nggak boleh angkat. Cuma Jason, ya. Berarti yang lain pernah punya pacar. Oh ya, betul sama kamu juga, betul ya. 2 orang. It's okay. Tetapi intinya begini. Audrey jangan ngaku-ngaku, ya. Begini saudara-saudara. Dalam kita mengasihi, dalam kita mencintai, bahkan kita belum jadi ambasadornya Kristus. Kok bisa? Kasih yang kita tawarkan, kasih yang kita kasih, seringkali kasih yang posesif. Betul atau betul? Betul nggak? Yang pernah pacaran? Posesif nggak? Kalau sampai pacarmu, ya kan, chat sama cowok lain, cemburu nggak? Cemburu lah, betul ya? Jalan sama cowok lain, cemburu nggak? Cemburu lah. Betul kan? Sampai larang-larang. Sudah, blok aja sih itu. Nah, ini posesif. Bener nggak? Atau, nggak usah pacar lah. Temen aja, temen. Kita punya teman deket kan? Teman deket kita lupa cerita tentang satu hal yang luar biasa kepada kita. Marah nggak? Marah. Benar gak? Ini possessive love. Seringkali kita tunjukkan kasih kita, itu kasih yang merusak. Bukan seperti kasih Kristus. Benar gak? Kalau kita memberikan kasih Kristus, oh beda. Ambasador Kristus beda kasihnya. Benar kan? Nah, di sini kita mau belajar teman-teman. Bagaimana kita bisa menjadi ambasador Kristus. Nah, kita buka satu perikop. Di dalam Matius 5. Matius 5 ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Panjang saudara-saudara, bercerita tentang beatitudes, ya kan? 9 kata-kata berkat. 9 kata berbahagia atau berkat, betul ya. Tapi saya boleh bagi 3 bagian saudara-saudara. 3 bagian, 3 pertama, 3 kedua, 3 terakhir. Jadi ada 9. Kita bagi 3. 3 pertama, 3 kedua, 3 ketiga, ya. Dan di sini saya mau lihat ada level-level yang berbeda yang Tuhan tawarkan. Tuhan Yesus secara sengaja bilang 9 berurutan. Enggak acak, kita taunya acak, bener gak?
Sembarang aja Tuhan ngomong berbahagia. Ternyata enggak. Kita lihat ya. 3 yang pertama. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan surga. Sampai sini dulu sebentar ya. Ada kata-kata orang yang miskin. Ya, itu adalah saya boleh katakan itu effortnya. Terus ada rewardnya. Mereka yang mempunyai kerajaan surga. Rewardnya kerajaan surga. 1, miskin, rewardnya kerajaan surga. Terus yang kedua, 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang kedua, duka cita, dihibur. Terus yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, lemah lembut, memiliki bumi. Yang pertama, miskin, memiliki surga. Betul ya? Yang kedua, lupa ya kan? Yang kedua, berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, lemah lembut, memiliki bumi. Ada effort level. Level yang pertama, orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut. Mereka nggak punya effort apa-apa. Bener nggak? Orang yang miskin ada effort, mau jadi miskin, oh aku mau jadi miskin. Nggak ada. Orang yang berduka cita ada effort, mau jadi berduka cita, nggak ada. Nggak ada satupun yang mau berduka cita. Betul? Gak ada yang diam-diam, aku mau sakit hati aja deh, aku putuskan pacarku supaya aku berduka cita. Gak ada. Bener ya? Jadi ini effortnya gak ada. Orang lemah lembut, dasarnya lemah lembut. Betul? Orang yang kasar, dasarnya kasar. Dari yang effortnya gak ada, Tuhan kasih reward yang luar biasa. Surga, bumi, dihibur. Betul? Kita bandingkan ke level yang kedua. Kita buka di ayat yang ke-6. 6, 7, 8. Level yang kedua. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran, dipuaskan. Oke, lanjut. 7. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beri kemurahan. Murah hati diberi kemurahan. Terus ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hati, melihat Allah. Yang pertama, haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Yang kedua, berbahagialah mereka orang yang apa? Murah hati karena mereka akan beri kemurahan. Murah hati diberi kemurahan. 3 orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Ada effort gak yang kedua? Effortnya naik enggak? Naik. Yang pertama, kamu cuman miskin, kamu cuman duka cita, kamu cuman lemah lembut. Tapi kamu diberikan surga, bumi, dihibur. Betul ya? Effortnya luar biasa. Oh, effortnya enggak ada. Rewardnya luar biasa. Tetapi level yang berikutnya, ada effort. Haus dan lapar akan kebenaran. Ada effort? Ada. Mulai ada effort. Dia cari firman. Betul ya? Dia mau mengenal Tuhan. Terus. Orang yang apa? Enggak cuman lemah lembut, murah hati. Kalau lemah lembut kamu dikasari, kamu, oh ya sudah. Saya minta maaf. Betul ya? Saya mengalah. Itu lemah lembut. Tetapi murah hati berbicara kasih. Betul? Berbicara kamu melakukan sesuatu. Berbicara kamu membalas sesuatu hal yang baik. Itu murah hati. Itu perlu effort. Benar gak? Terakhir, orang yang suci hati. Saya yakin gak ada satu orang pun bisa langsung suci hatinya. Anak-anak baru lahir, jreng, hatinya suci gak? Suci. Lama-lama kotor gak? Kotor. Benar gak? Siapa yang ngajarin? Gak ada. Bisa aja tiba-tiba berbohong. Benar gak? Anak saya masih kecil, saya gak pernah ajarin berbohong. Bisa berbohong. Walaupun belum ngomong. Tahu apa? Waktu itu masih 2 tahun, belum bisa ngomong. Dia males diranjang. Dia cuma bilang, seperti mau gitu ya. Sudah diturunkan, lari ke balkon. Ya, dia joget-joget. Ya. Ada yang kecil gitu, gak ngerti, dia bisa berbohong. Gak ada yang ngajarin.
Ngerti nggak? Inilah maksudnya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang punya hatinya suci, perlu effort. Benar? Perlu effort. Rewardnya kalau kita lihat semakin turun atau semakin naik. Harusnya. Kalau kita punya effort naik, reward naik dong. Benar nggak? Tetapi ini enggak, saudara-saudara. Kalau boleh saya kasih tahu, rewardnya berkurang. Yang pertama surga, bumi, terus dihibur. Yang kedua apa? Dipuaskan. Betul? Setelah dipuaskan, mendapatkan kemurahan. Terus yang ketiga apa? Melihat Tuhan. Rewardnya turun nggak? Kalau kamu haus dan lapar dipuaskan, ya biasa. Bener nggak? Fair enough, oke. Betul loh? Kalau kamu murah hati dibalas murah hati, ya memang sepatusnya. Sepantasnya begitu, bener nggak? Kamu suci hati melihat Tuhan, itu ada firman-Nya. Bukan sesuatu hal yang fantastis lagi, bener nggak? Biasa. Yang asalnya kamu nggak ngapa-ngapain dapat surga, dapat bumi. Sekarang hal yang biasa. Rewardnya turun? Setuju ya? Rewardnya turun? Effort naik, reward turun. Terus, 3 yang terakhir saudara-saudara. Cepat sekali 3 yang terakhir. Tenang saudara-saudara, enggak secepat itu. 3 yang terakhir kita buka. Di ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena Yesus kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kenapa? Ayat yang 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Kembali ayat yang ke-9 tadi. Berbahagialah orang yang membawa damai. Effortnya naik gak? 3 terakhir nih. Bawa damai, effortnya naik enggak? Naik. Naiknya berat. Terus rewardnya disebut anak-anak Allah. Rewardnya naik atau turun? Turun. Kenapa? Sudah punya bumi, sudah punya surga, sudah bisa lihat Allah, cuma disebut anak-anak Allah. Turun enggak? Turun. Bener enggak? Effortnya naik, rewardnya turun. Terus yang kedua, yang ke-10. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, dianiaya, disakiti, dianiaya, benar-benar dianiaya. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Sekali lagi, punya kerajaan surga. Di atas sudah punya surga, betul? Lah sekarang effortnya naik loh. Dulu yang cuman, aku cuman miskin Tuhan, aku sudah mempunyai surga. Sekarang aku harus dianiaya dulu, baru mempunyai surga. Rewardnya sama, effortnya naik luar biasa. Benar kan? Terus yang terakhir, yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena Yesus dicela, dianiaya, difitnah. Rewardnya apa? Upahmu besar di surga. Loh, tunggu ya, kita kembali. Di 3 pertama, rewardnya surga, bumi, dihibur. Ada yang kelihatan? Ada yang kelihatan? Bumi kelihatan nggak? Kelihatan, betul ya? Dihibur kelihatan nggak? Kelihatan, benar kan? Yang kedua deh, level yang kedua. Kamu akan dipuaskan, ya kan? Kamu akan menerima kemurahan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kamu bisa rasakan efeknya langsung. Tetapi level yang ketiga, level yang terakhir, ini yang boleh saya katakan level ambasador Kristus. Semua rewardnya nggak kelihatan, tidak bisa kita rasakan. Empunya surga, disebut anak-anak Allah, upahmu besar di surga. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan semua. Effortnya naik luar biasa, rewardnya nggak kelihatan sama sekali. Ini loh level ambassador of Christ. Berarti Tuhan berbicara apa?
Pada waktu kamu mau menjadi ambassador of Christ, bersiaplah. Siaplah apa? Untuk membawa damai. Orang yang membawa damai, itu orang yang berbeda. Pada waktu kamu datang sebagai orang pembawa damai, kamu dianggap orang berbeda. Karena di mana ada kamu, ada kedamaian. Betul? Di mana ada kamu, orang-orang akan sungkan kalau mereka ribut. Wih, ada ini, ya kan? Wis, nanti aja, ya kan? Bahas nanti. Habis ini orang lewat, baru kita lanjut. Contoh, saya kasih contoh. Ada yang bertengkar gitu kan, tiba-tiba ada Pak Fengki datang. Cek, diam gak? Diam. Otomatis kan? Berarti apa? Kalau sampai Pak Fengki dengar ada orang ribut-ribut, dia akan datang, terus ngapain? Ngapain ribut-ribut? Bener kan? Dimarahin dua-dua. Sampai mereka baikan. Pembawa damai bukan? Iya kan? Demikian kita juga sama. Saksi Tuhan, martir Tuhan, ambasadornya Tuhan. Harus bisa nunjukin Tuhannya dong. Bener gak? Damainya itu loh, kerasa. Ada kamu, efeknya kerasa. Dan dimanapun kamu berada, kamu gak akan suka sama yang namanya perpecahan. Kamu gak akan suka namanya cekcok. Kamu gak akan suka dengan pertengkaran dan lain sebagainya. Kamu akan pingin, baikanlah. Gitu. Itu sifatmu. Itu ambasador Tuhan. Terus, ambasador Tuhan akan dianiaya katanya. Oleh karena kebenaran kamu akan dianiaya. Orang ini ya kan, ngajain terus komsel, ngajain terus gereja, sudahlah blok aja, ya kan. Ya sudahlah, gak usah ditemenin lagi, sudahlah kita delete dia di dalam grup, ya kan. Bikin grup sendiri, minus dia. Wah, ya kan. Ada. Dianiaya itu saudara-saudara, bener gak? Dianiaya bukan sekarang ini dianiaya dipukul, enggak. Dianiaya secara begitu itu dianiaya, sakit hati gak? Sakit. Dikucilkan, ya, disendirikan. Tetapi oleh karena kebenaran, karena Kristus, karena kamu dikecilkan, it's okay. It's okay. Karena apa? Karena memang kamu pembawa kebenaran. Orang suka mana sih, kebenaran atau kejahatan? Orang suka mana? Kebenaran atau kejahatan? Kejahatan. Lebih gampang bawa orang ke tempat dugem daripada ke gereja. Benar kan? Gampang sekali. Kamu ngajak orang ke gereja, susah sekali. Karena nature-nya manusia lebih suka yang jahat daripada yang benar. Maka dari itu jika kamu pembawa kebenaran, janganlah kaget kalau kamu juga nggak disukai. Betul? Kamu difitnah. Diomong-omongin segala sesuatu yang jahat. Dijelek-jelekin. Loh, aku sudah melakukan yang baik Tuhan. Dijelek-jelekin, difitnah, diomongin di belakang. Digosipin, betul ya? Dicengin, digojlokin dan lain sebagainya. Tuhan katakan apa? It's okay. Gak masalah. Karena upahmu besar di surga. Gak cuman hanya itu saudara-saudara. Kita lihat di ayat yang ke-12 itu. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Teman-teman tahu gak maksudnya ini? Ternyata berbicara tentang ambassador of Christ, berbicara menjadi saksinya Kristus, bicara tentang jadi nabinya Tuhan. Levelnya beda gak? Loh, kok dari ambasador kok tiba-tiba jadi nabi, ya kan? Lihat sebelah kanan kiri, kamu nabinya Tuhan. Gak ada yang berani. Berat gak? Berat. Berbicara ambassador of Christ, bicara tentang saksinya Tuhan, berbicara tentang kamu itu nabinya Tuhan. Perwakilan Tuhan di bumi. Tidak hanya kamu mewakili perkataannya, mewakili sifatnya, kamu juga akan mewakili kuasanya. Amin.
Kalian tahu ambasador, misal ambasador Amerika di Indonesia, ada berapa? Saya nggak tahu, pasti ada banyak. Ambasador Amerika di negara lain juga ada. Ambasador Amerika di negara mana-mana banyak sekali. Kalau sampai ambasador itu diserang oleh siapapun, berarti negara itu akan menyatakan perang terhadap Amerika. Benar kan? Demikian juga kita, teman-teman. Kita ini ambasador surga, ambasadornya Kristus. Kalau kita diserang, sebenarnya mereka bukan nyerang kita. Mereka juga serang Kristus. Amin. Dan pada waktu Tuhan memberikan kita di dunia ini jadi ambasadornya, di sampai level yang segitunya, yang effortnya besar, rewardnya kecil, Tuhan juga siapkan kuasanya, perlindungannya, Immanuel, penyertaannya. Itu yang Tuhan siapkan. Sehingga pada waktu kamu jalan, kamu bukan jalan kayak orang konyol tiba-tiba begitu. Tiba-tiba disakiti, enggak. Tetapi kamu sudah disiapkan terlebih dahulu. Dan pada waktu kamu disiapkan, kamu berjalan, kuasanya nyata. Amin. Kemanapun kamu pergi, kamu mendapatkan semuanya itu, kamu bilang, it's okay. It's okay. Kenapa? Karena aku nabinya Tuhan. Karena aku ambasadornya Tuhan. Aku gak perlu pasang di bioku ayat firman Tuhan. Aku gak perlu pasang instastory setiap hari aku baca renungan apa. Tetapi di setiap perlakuanku, di setiap ucapanku, di setiap kasihku, aku nyatakan Tuhan. Kenapa? Pada waktu kamu tahu, your words represent His words. Perkataanmu, itu perkataannya Kristus. Pada waktu kamu berkhotbah sekalian, berkhotbahlah seperti Kristus khotbah. Kamu menginjillah seperti Kristus nginjil. Kamu ngomong sama temanmu, ngomonglah seperti Kristus juga mau ngomong sama temanmu. Kamu pada waktu doakan orang, berdoalah seakan-akan Yesus yang berdoa buat dia. Betul? Jaga lidahmu, jaga ucapanmu. Karena kamu tahu sekarang kamu ambasadornya Kristus, ucapanmu adalah ucapan Kristus. Your love represent His love. Kasihmu itu kasihnya Tuhan. Jadi kalau kamu pacaran, kasihilah pacarmu seperti layaknya Tuhan mengasihi dia. Ya kan? Kau mengasihi temanmu, kasihilah temanmu seperti layaknya Tuhan mengasihi temanmu. Kau mengasihi saudara-saudaramu, keluargamu, siapapun. Lakukanlah seakan-akan Yesus yang mengasihi mereka. Dari sana muncul nampak. Oh, ada Kristus. Ada Kristus. Betul? Yang terakhir. Even your presence represent His presence. Kehadiranmu, dampakmu, cuman kamu hadir. Seakan-akan Kristus juga hadir, teman-teman. Pada waktu kamu hadir, kamu akan dinantikan. Kenapa? Kamu bawa Kristus. Orang-orang akan melihat, oh aku mau dekat sama dia. Karena ada apa? Ada hikmatnya. Karena apa? Ada kasihnya, ada ucapannya, ada macam-macam saudara-saudara. Ingat, kita semua ambasador Kristus. Jaga ucapan kita, jaga kasih kita, jaga apapun yang bisa merusak image Kristus. Amin saudara-saudara. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Teman-teman, pada waktu kita tahu kita itu adalah ambasador Kristus. Pada waktu kita berjalan, pada waktu kita nginjil, pada waktu kita pelayanan, pada waktu kita berteman, pada waktu kita sekolah, pada waktu kita melakukan apapun, hidupmu berbeda. Hidupmu berbeda. Kenapa bedanya?
Dulunya orang melihat kamu seperti orang biasa. Tetapi kalau kamu sudah jadi ambasador Kristus, kamu jadi orang yang spesial. Kamu gak mudah sakit. Kamu gak mudah disakiti. Kamu gak mudah kecewa. Kamu gak mudah sedih. Kamu gak mudah sepakat hati. Luar biasa. Kemanapun kamu pergi, kamu bawa hadirat Tuhan. Even pada waktu kamu pelayanan. Jujur, pada waktu saya pelayanan, saya selalu kecil hati. Kenapa saya kecil hati? Saya merasa saya belum bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Orang kadang undang saya jauh-jauh gitu kan, berharap wah jadi apa. Saya merasa gak bisa bakal yang luar biasa seperti itu, enggak. Bahkan saya kayak melihat, saya mendoakan seseorang, saya gak tahu orang ini sembuh atau enggak. Betul? Saya merasa kecil, biasa-biasa. Pelayanan, ya pokoknya saya melayani, selesai. Tapi sadarlah teman-teman, sadarlah sekarang. Kalau tidak hanya kamu datang, tidak hanya kamu melayani, tetapi seluruh kuasa Kristus ada di dalam kamu. Kalau kamu pelayanan, ambil apapun pelayananmu. Pakailah semua senjata Kristus, semua kuasa Kristus ada di dalam kamu. Kuasa yang sama yang membangkitkan orang mati. Kuasa yang sama yang menciptakan. Kuasa yang sama yang boleh mengampuni dosa. Itu diberikan kepada kita. Itu kuasa yang luar biasa. Dan ketahuilah kalau kita pakai kuasa itu, hasilnya juga luar biasa. Jangan kecil hati. Sekecil apapun pelayananmu, tidak terlihat sekalipun. Tetapi kalau kamu pakai kuasanya Tuhan, pasti ada dampaknya. Amin saudara. Pasti ada dampaknya. Mungkin kamu gak lihat juga, tetapi melalui kamu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Boleh kita bangkit berdiri, kita boleh nyanyi satu lagu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sebabku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ya Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Betul-betul kami mau Tuhan. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu. Kami mau menjadi martir-Mu. Kami mau menjadi ambasador-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan di tiap level kekristenan kami. Mungkin kami di level yang pertama. Mungkin kami di level yang kedua.
Tetapi kami tahu pasti Tuhan, Engkau akan bawa kami ke level yang terakhir Tuhan. Engkau siapkan setiap kami Tuhan untuk menjadi pembawa damai-Mu, untuk menjadi pembawa berita-Mu, untuk membawa Injil-Mu Tuhan, untuk membawa kebenaran-Mu Tuhan. Engkau siapkan setiap kami, Engkau kuatkan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan sampai di level itu. Dan kami percaya juga Tuhan, kuasa-Mu, penyertaan-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami gak berjalan sendiri. Karena kami tahu Tuhan, ada Tuhan yang luar biasa yang ada di belakang kami. Kami tahu Tuhan, ada Tuhan yang luar biasa yang sedang menggandeng setiap kami Tuhan, menjalani setiap hidup kami, menjalani masa depan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Engkau ubahkan pandangan kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan menjadi kami yang sama, tetapi kami akan maju menjadi ambassador of Christ. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka, beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Teman-teman, mari kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada yang jahat, tetapi lepaskanlah kami dari dan kuasa kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus.